Kita ada sedikit kuis ya. Nanti silahkan unmute kalau mau menjawab. Atau mungkin saya minta ketik di chat aja untuk jawabannya ya. Jadi saya minta semua bisa partisipasi aktif. Ya. Kalau nggak pakai kuis nanti lupa soalnya. Jadi kita pakai kuis. Ya, di sini ada 3 gambar CT scan. Silahkan diketik, masing-masing mengetik ya. Ini gambar CT scan pertama, ini gambar CT scan kedua, ini gambar CT scan ketiga. Jadi silahkan diketik CT scan mana yang menurut saudara merupakan gambaran CT scan yang paling aplikatif, bisa kita baca. Ini tampilan CT scan yang sudah di print ya, bisa kita baca secara keseluruhan detail seperti yang tadi sudah kita lihat. Ya, silahkan ketik. Dari radiologi ada berapa? 16 katanya ya. Izin ada 16 dokter. Ya, silahkan diketik ya. Jawabannya 1 semua ya. Semua bersepakat nih. Ada yang jawab 3. Yang dari radiologi. Semua menjawab 1. Ini kompakan apa gimana? Ada yang jawab 3, ada yang jawab 1, ada yang 3. Oke, sekarang saya tanya dulu. Dokter Cindy. Ya, kalau Dokter Rahmat sama Dokter Nurul nanti dulu ya. Dokter Cindy dulu. Kenapa jawabnya CT scan nomor 3 bukan nomor 1? Ini temennya rata-rata pada jawabnya 1 loh. Boleh di-unmute? Oh ya. Mungkin karena mungkin karena yang nomor 3 sampai ke belakang dokter gambarnya. Ke belakang kemana? Nanti ke belakang itu kantin. Ke posterior ke dokter. Sampai ke posterior. Oke, apa patokan posteriornya? Kayaknya semua ini kan sampai ke posterior ya. Yang dimaksud posterior, apa yang bisa teridentifikasi maksudnya di situ? Mastoidnya dokter. Mastoidnya, oke, terima kasih. Saya mau tanya lagi sama, kalau yang jawabnya 1 nanti saya tanya juga ya. Tapi sebelumnya yang jawab 3 dulu. Dokter Danang Yogi. Ya dok. Ya. Ya, kenapa kok pilihnya 3 nggak ikut pilih 1 sama yang lain? Halo dok. Iya, suaranya belum masuk. Kenapa memilihnya nomor 3? Oke. Kan ini kuis ya, jadi kita nge-review. Kalau nggak langsung di kuis nanti lupa. Suaranya kok nggak masuk ya? Halo, halo. Ya dok. Ya, oke. Jadi double mungkin dok nih dok. oke. Jadi kenapa pilih 3?
Ya, bukan. itu untuk fotonya yang nomor 3, Mm-mm. gambarannya potongan dari anterior ke posteriornya, potongannya lebih jelas dok ketimbang yang lainnya dok. Anterior ke posterior itu patokan apa? Yang kalau yang lain menurut saya ini 3 foto ini termasuk CT scan yang baik ya, bisa dinilai karena bone window setting. Jadi kita bisa lihat selulenya semua dengan baik. Cuman tadi spesifik anterior posteriornya mungkin yang mana ya? Dari gambaran potongan nares anteriornya tampak lebih jelas dok. Oke, kalau posteriornya sampai batas mana yang diharapkan bisa terfoto? Sama dok mastoidnya dok. Mastoid, oke, terima kasih. Nah, sekarang gantian nih, yang pilih satu, Dokter Kristila. Bener ya, Kristilia. Dokter, iya dokter. Oke, kenapa kok pilih satu? Ini pertama kali jawab satu. Jangan bilang, bukan karena ikut yang atas kan? Bukan dokter. Mungkin karena resolusinya lebih tinggi dokter, sama batas-batasnya lebih tegas, jadi bisa lebih jelas terlihat dokter. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Satu lagi ya, yang tadi pilih satu, mungkin Dokter Rika Putri. Siap dokter. Mm-mm. Ya kalau menurut saya yang pertama dari resolusinya yang pertama lebih jelas. Lalu di sini lebih dari enhancement-nya, jadi batas tulang, jaringan dan juga organ-organ di sekitarnya itu batasnya lebih terlihat jelas dibandingkan foto kedua dan juga foto ketiga. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya. Yang lain saya simpan dulu, nanti gantian jawabnya. Ya, jadi kalau kita lihat, memang setuju ya, kalau kita lihat resolusi, itu yang foto nomor 1 memang paling bagus. Ini sebetulnya yang diharapkan semua dokter THT, kalau dikasih foto yang di print, gambarnya kayak gini gitu ya, untuk resolusinya. Tapi untuk kita bisa membaca semua sinus paranasal, dan semua variasi anatominya, yang paling pas adalah foto nomor 3. Ya, jadi tadi yang menjawab nomor 3 benar ya. Oke. Cuman alasannya bukan karena kita pengen melihat mastoid ya. Kan kita fokusnya sinus paranasal ya. Jadi tadi ingat ada berapa sinus yang harus kita identifikasi? Ada 4 kan ya? Frontal, maxilla, ethmoid, dan sphenoid. Nah, jadi kita bisa lihat di sini nih, foto yang menampilkan keempat sinus itu dengan jelas hanya foto nomor 3. Kita lihat foto nomor 1 ya. Foto nomor 1 menunjukkan sinus frontal, ethmoid, maxilla, tetapi sampai di posterior dia hanya berhenti di ethmoid posterior. Kita nggak bisa lihat sinus sphenoidnya. Kalau nggak bisa lihat sinus sphenoid, bagaimana kita mengidentifikasi kelainan patologis yang ada, struktur anatomi kayak tadi arteri karotis interna dan arteri nervus opticus. Nah, sekarang foto yang kedua. Foto yang kedua sudah resolusinya kurang gitu ya, mau dilihat aja agak sulit, terlalu putih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sinusnya, kita lihat, oh kayaknya nih sesuai nih sinus frontal, ethmoid, maxilla, sampai sphenoid. Nah, cuman sekarang kita lihat lagi balik ke frontal. Benar nggak ini sinus frontal? Kita lihat pada markanya ya, dia memotongnya di dinding posterior dari frontal. Jadi sinus frontalnya sendiri belum terpotong dengan jelas. Sehingga kita nggak bisa identifikasi sebetulnya prosesus frontalisnya terganggu atau tidak, ada sel agernasi atau tidak, itu kita tidak bisa melihat dengan foto nomor 2. Nah, berbeda dengan foto nomor 3 ya. Nah, ini versi yang sudah saya besarkan. Kalau di foto nomor 3, ini batasnya, memotongnya itu mulai dari dinding anterior dari frontal, kita bisa lihat di sini ya, mulai dari yang paling anterior dari frontal, kemudian kita bisa melihat frontal beak dengan jelas, yang menandakan ini adalah sinus frontal, sampai bagian posterior itu memotong dinding posterior dari sphenoid. Jadi kita bisa melihat struktur sphenoid dengan jelas. Nah, itu yang menjadi kriteria untuk
bisa melakukan penilaian CT scan dengan baik. Kalau dokter THT-nya dikasih yang nomor 1 gitu, begitu sampai sphenoid, saya nggak bisa lihat apa-apa di sphenoid gitu ya. Kalau dikasih yang nomor 2, bisa lihat sphenoid tapi gantian nggak bisa lihat frontal. Jadi memang yang paling ideal adalah gambar yang nomor 3, di mana bisa menampilkan semua, mulai dari sinus frontal sampai sinus sphenoid. Oke. Satu lagi kuisnya. Sama seperti tadi, silahkan tulis di chat. CT scan aksial ini, menurut saudara semua, mana yang paling sesuai, bisa dibaca memenuhi kriteria. Ya, boleh tulis. Yang dari THT juga boleh nulis. Saya kan sambil lihat. Tiga, satu. Ini yang nulisnya 1 konsisten ya, pokoknya 1 terus gitu ya. Ada lagi yang belum nulis? Oke. Ini kenapa residen THT-nya jadi takut nulis? Nggak apa-apa loh, boleh kok. Silahkan ditulis. Kalau masih belum tepat, itu memang saatnya saat ini kita belajar bersama ya. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nah, sekarang saya mau ganti nanya nih. Untuk Dokter Aulia dari radiologi. Tadi udah saya tanya belum ya? Belum ya? Dari yang gambar pertama itu sinus-sinusnya terlihat semua, dokter. Sinus apa aja yang terlihat? Sinus frontalis. Kemudian maksilanya juga terlihat jelas. Oke. Sphenoid. Sphenoidnya yang mana? Soalnya gambarnya kecil, dokter, jadi nggak terlihat. Bisa dibayangin kalau kami operasi juga gambarnya juga cuma segitu. Iya, memang. Oke. Tapi sudah cukup jelas ya. Oke, satu lagi. Dokter Guru. Kan jawabannya sama tuh, nomor 1. Alasannya sama atau berbeda? Ya, kurang lebih sama, Dok. Kurang lebih sama. Oke, berarti kalau kurang lebih sama, saya mau minta ditunjukkan deh. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 ya. Sinus frontal ada di baris berapa ya? Baris 1, Dok. Baris 1. Oke, kalau sinus sphenoid kita bisa lihat di baris berapa? Baris 3, Dok. Baris 3. Baris 3 gambar pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Yang keempat, Dok. Yang keempat. Oke. Jawabannya disimpan dulu ya. Saya mau konfirmasi dulu sama temannya yang lain. Kan ada 16 soalnya banyak banget ya. Dr. Maria Oktaviani. Iya, dokter. Ya, setuju apa nggak setuju sama tadi yang disampaikan? Sinus frontal itu di baris 1, kemudian sinus sphenoid di baris 3, gambar keempat. Izin menambahkan, dokter. Kalau yang frontal itu bisa dilihat di baris 1 dan 2. Oke, baris 1 dan 2. Baris 2 keseluruhan atau baris 2 sampai gambar 1, 2, 3, 4? Gambar yang mana? Baris kedua sampai gambar yang ke
2, dokter. Oke, kemudian kalau untuk sinus sphenoid? Sinus sphenoidnya itu bisa dilihat di gambar yang baris ketiga, gambar ke-1, ke-2, sama ke-3, dokter. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Sangat. Ya, jadi kita lihat lagi ya, setuju ya sama jawabannya Dr. Maria ya. Jadi kalau sinus frontal kita bisa lihat sampai baris kedua, sampai gambar nomor 2. Karena gambar nomor 3 itu sudah menunjukkan recessus frontalis sebetulnya. Ini ya, daerah recessus frontalis. Sedangkan untuk sinus sphenoid, kita sebetulnya sudah mulai bisa mengidentifikasi mulai baris nomor 2, gambar keempat. Ini ya, tapi akan lebih jelas pada baris ketiga, gambar pertama dan kedua. Serta gambar ketiga mungkin bisa, tapi sedikit lebih sulit. Paling gampang patokannya adalah kita lihat gambaran mata, ya, gambar matanya. Kalau gambar matanya sudah terputus dari sphenoid, itu biasanya identifikasi sphenoid akan lebih sulit. Jadi sampai batas nomor 2 ini kita lihat gambaran matanya, nervus opticusnya masih sampai ke sphenoid. Ya, jadi setuju ya. Kalau yang keempat ini sudah mulai daerah nasofaring. Jadi identifikasi sphenoidnya sudah nggak bisa lagi dilihat ya. Jadi kita lihat untuk sphenoid bisa gambar baris kedua nomor 4, baris ketiga nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih untuk ini kuis selintasnya sudah selesai. Nah, sekarang yang berikutnya adalah tugas. Silahkan diketik, boleh di Word, nanti di WA-kan ke saya. Gambar CT scan berikut, silahkan dilakukan analisis. Saya beri waktu 15 menit. Nanti boleh dalam bentuk Word, kemudian langsung dikirim dalam bentuk PDF ke saya boleh, atau Word boleh, diberi nama ya. Masing-masing yang mengerjakan tolong diberi nama. Silahkan kalian analisis, terserah mau menganalisisnya seperti apa, sesuai dengan tadi yang sudah, materi yang sudah diberikan. 15 menit kelamaan nggak? 10 menit aja? Mau waktu berapa menit? Mohon izin, dokter. 15 menit, G. Baiklah, 15 menit. Ya, silakan. Semua termasuk yang residen THT ya. Untuk yang residen baru, untuk THT wajib mengerjakan, diketik di Word, nanti dikirim WA ke saya. Untuk yang PPDS radiologi, kalau belum punya nomor WA saya, boleh diketik, kemudian nanti dikirim ke Bu Narti. Atau saya tulis aja nomor WA saya, jadi langsung diketik pada menit ke-15 mulai dari sekarang ya, untuk saya beri penilaian. Tapi kalau ke Bu Narti, jadi waktunya nggak sesuai. Ya, silahkan nanti di WA ke saya langsung ya. Boleh dianalisis berdasarkan tadi drainase, berdasarkan kelainan anatomi, variasi anatomi, atau berdasarkan adanya struktur patologis, jaringan patologis yang ada. Tolong dituliskan di situ, misalnya menemukan mau menulis tentang sinus frontal sesuai gambar potongan apa, nomor berapa. Jadi saya mudah untuk mengkonfirmasi.
sudah ada yang mulai selesai, boleh. Kalau yang sudah selesai, silahkan dikirimkan jawabannya ya ke WA saya. Waktunya masih 6 menit. Tapi kalau udah selesai boleh dikirimkan. Lembar jawab tolong diberi nama ya. Jadi nanti saya mudah untuk memberikan penilaian. Yang residen THT juga ya, jawabannya dikirim lewat WA ke saya ya.
Baru satu yang jawaban, yang lain? Waktunya tinggal 30 detik. Ya, waktu habis. Silahkan dikirim jawabannya ya. Yang dari radiologi baru satu yang mengirim, 2. Yang PPDS baru THT sudah semua. Tiga dari radiologi. Baru 3, yang lain masih di jalan kah? Sinyalnya? Masih dokter. Ya, tapi sudah proses mengirim ya. Kita bahas sebentar ya, kan kalian masih ada jadwal yang lain ya. Oke, yang penting sudah dalam proses mengirim, nggak apa-apa. Ya, sudah mulai pada masuk. Ya, kita lihat ya, jadi pada CT scan ini adalah CT scan koronal dan sagittal. Pada CT scan ini memenuhi kriteria untuk pembacaan CT scan ya, karena bisa melihat sinus frontal sampai dengan sinus sphenoid. Pasien ini ada variasi anatomi, jadi sinus frontalnya yang mengalami pneumatisasi hanya satu sisi, hanya sisi kanan, sisi kiri nggak mengalami pneumatisasi ya, jadi kita hanya bisa melihat sinus frontal kiri. Kemudian kita juga lihat pada recessus frontalis. Recessus frontalisnya kalau dilihat dari foto potongan koronal ini tampak sempit sekali, yang sebelah kanan maupun yang kiri ya. Kemudian untuk sinus paranasalnya, baik itu frontal, maxilla, sphenoid ataupun ethmoid, itu tidak ada perselubungan ya. Jadi masih dalam batas normal. Tapi kita lihat ada septum deviasi ke arah kanan dan konka hipertrofi kanan dan kiri. Kemudian untuk konka bulosa, kita bisa melihat ada konka bulosa di konka yang kanan, konka media kanan ya, tampak konka bulosa. Kemudian kita bisa melihat di sini pada daerah sel agernasi tidak ada ya, karena tadi tidak ada pneumatisasi, dia kelihatannya memang penulangannya lebih banyak. Kemudian kita tidak melihat sel Heller di sinus maxilla ya, nggak ada sel Heller. Kemudian kita juga tidak melihat adanya sel Onodi di sphenoid. Untuk recessus frontalisnya kita harus melihat pakai potongan sagittal, karena kalau koronal tadi nggak kelihatan jelas. Pada potongan sagittal nomor 7 itu recessus frontalis sebelah kanan. Kita lihat tampak sempit, obliterasi ya, banyak selule di situ. Sedangkan yang sebelah kiri, baik nomor 13 maupun 14, itu tidak tampak recessus frontalisnya. Jadi betul-betul obliterasi karena
sinus frontal kirinya tidak terbentuk ya, tidak berpneumatisasi. Ya, untuk arteri etmoid anterior bisa dilihat apa tidak di sini? Tampak ya, pada arteri etmoid anterior kita bisa lihat pakai yang nomor 10 bisa, kita bisa lihat menggunakan nomor 9 juga bisa. Tampak yang bentuknya seperti bird beak atau paruh burung, ini ya. Jadi bentuknya mengkerucut, kemudian tampak alur atau kanal dari mata menuju ke medial atau menuju ke arah septum. Kemudian pada sinus sphenoid yang nomor 16 atau nomor 17, nomor 16 mungkin lebih jelas. Untuk optic nerve tidak tampak begitu jelas, lokasinya harusnya ada di sini ya, di ujung. Kemudian untuk arteri karotis interna, letaknya tampak di sini. Ya, mungkin review singkat dari saya. Terima kasih untuk jawabannya. Saya masih tunggu ya, karena nanti untuk memberikan penilaian. Ya, saya tutup. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Saya tinggal dulu. Silahkan dilanjutkan untuk yang pertemuan selanjutnya. Terima kasih, dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,